ada grup GSG 1, GSG 2 akan dibubarkan, akan di left semua. Begitu ya Mas Canggi ya. Teman-teman jadi siap-siap kalau Anda tidak terdaftar dari sekarang, nggak dimasukkan. Tolong, saya sudah kasih di bawah undangan ini ya. Saya nggak akan toleransi walaupun beliau adalah mertuanya Mas Canggi. Ya, kita harus belajar. Kalau yang nggak merhatiin, nggak peduli, ini kalimatnya ada di bawah nih. Catatan khusus, yang tidak memberi kabar dinyatakan bukan anggota dari grup. Ya, jadi pengelolaan grup itu berdasarkan, karena seingat saya sudah sempat kirim sampai 3 kali kalimat yang sama secara terpisah. Ya, oke, saya pikir ini jadi penting sehingga nanti ke depan kita tidak membiasakan pakai nggak enak karena dia senior, karena dia tua. Ya udah, kalau dia nggak mau ngasih kabar ya kita nggak kasih kabar lagi. Ya, saya akan dekati dia secara pribadi, tapi secara kedisiplinan gerakan akan kita ini. Jadi hari ini tercatat ada 33 orang yang menyatakan hadir. Saya mohon Mas Canggi ditengok orangnya, saya akan absen. Ya, kecuali kalau nanti namanya tidak tercantum dan hadir itu nanti perlu diberitahu siapa namanya. Acara kita judulnya adalah Guovadis GSMI. Guovadis itu mau kemana? Mau kemana, bagaimana, dan seterusnya. Menyiapkan 10 juta gen masjid se-Indonesia. Saya pikir ini tidak ada alasan ilmiah yang saya punya, cuma saya terinspirasi dengan program di Turki. Walaupun Turki banyak kontroversi, di Turki itu ada program 10 juta penghafal Al-Quran ya, oleh pemerintahan Erdogan. Acaranya hari ini kita mulai dari subuh maghrib bersama sebagai tindak lanjut dan persiapan gerakan subuh gabungan nasional per 19 Juli 2023. Jadi untuk Jawa Tengah, saya berharap betul-betul Bu Nur, Bu Anik nanti bisa benar-benar ngobrol dengan Pak Bupatinya langsung. Karena dulu awal-awal saya ingat sempat nyebut-nyebut begitu, buktikan omongannya. Jadi kalau kita sejuta itu dijamin oleh Bupati, boleh di sini keamanan kita ketemu dengan Polda, kita ketemu dengan siapa. Jadi itu mungkin tugas saya sebagai orang yang ada di posisi penginisiasi, nanti bersama bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ikut dan adik-adik yang bisa ikut. Sebagai tindak lanjut dan persiapan GSG nasional per 19 Juli 2023. Pastikan antum sebagai pembuat sejarah Gen Masjid Indonesia. Jadi malam ini tidak ada yang merasa remaja atau merasa remaja tua, tidak ada. Saya memahami ideologi perjuangan nggak ada umurnya. Dalam temuan saya kadang-kadang orang itu lebih muda, tapi dia kehilangan idealisme. Ya, umurnya masih 12 tahun tapi matre. Duitnya mana, ongkos mana, ntar makannya enak enggak. Ya, saya ada bertemu itu dan pernah saya ceritakan, mungkin buat teman-teman UMS ya. Saya ulang ya, mudah-mudahan ulangan saya ini tidak ada yang merasa bosan. Satu hari di sebuah kampus perguruan tinggi Muhammadiyah, ya, nanti walaupun ketahuan kampus mana saya nggak sebut secara terbuka, mengundang menteri jadi narasumber. Ya, mungkin pernah ada yang dengar ya cerita ini, tapi saya ulang lagi. Ternyata sang menteri tidak bisa hadir. Dia memutus staf ahlinya untuk materi yang dimaksud. Rupanya panitia itu menyiapkan alokasi 10 juta rupiah untuk honor narasumber. Kita konfirmasi Bu Etik. Bu Etik, kalau narasumber berskala nasional atau internasional kita kasih 10 juta sih kayaknya nggak keren banget ya, biasa ya. Nah, ternyata staf dari menteri ini tidak mau menerima uang itu. Mungkin dia secara keuangan cukup, mungkin dia punya tabungan, dia ingin menunjukkan bahwa dia juga punya bagian dari idealisme mahasiswa. Nah, ketika uang yang sudah diserahkan itu ditolak, ya, rombongan mahasiswa yang menjadi panitia itu ternyata menerimanya sambil berebut. Akhirnya pecahlah amplop itu dan uangnya berhamburan di jalan, ya, pokoknya di jalan di lingkungan kampus. Ya, karena saya lihat sendiri, waduh. Dan berebut itu mahasiswa udah kayak monyet, kayak anjing semua. Ya, saya ingin katakan ini idealisme itu nggak ada umurnya. Ya, tadi saya ketemu dengan paman saya di Wonogiri, dia sendiri hidupnya pas-pasan. Kalau dia sampai bawa
istrinya ke rumah sakit itu naik motor, naik sepeda kalau istilah kita ya. Motor. Tapi ketika ada tetangganya sakit, minta tolong agar diantarkan ke rumah sakit, dia usahakan baik dia sewa atau dia pinjam atau dia mencari mobil untuk mengantarkan tetangga sakit. Saya tadi diceritakan oleh Bu Oleh, saya kaget juga. Artinya saya tidak mengatakan untuk menyebut nama dan siapa di mana, tidak. Saya hanya ingin mengatakan idealisme nggak ada umurnya. Jadi jangan dibilang kalau mahasiswa pasti idealis, belum tentu. Mahasiswa yang matre juga banyak. Ya. Tentu bukan yang di ruangan ini. Ya. Ya. Ini saya perlu sampaikan supaya nanti baik Bu Ani, Bu Etik, Pak Marfuah, semua kita semua pahami bahwa jihad itu tidak ada umurnya. Yang satu lagi cerita ini mudah-mudahan jadi inspirasi. Dalam sebuah babakan sejarah proses pembebasan, ya, pembebasan. Kata penaklukan lebih bagus diganti dengan pembebasan, sehingga kita tahu penyebaran Islam itu begitu luas ketika pemerintahan Umar bin Khattab. Di masa di antara mereka itu bersambunglah dengan kekhilafan yang mungkin bermacam-macam namanya. Dari Muawiyah, Abbasiyah, Fatimiyah, yang paling ujung nanti adanya Utsmaniyah. Nah, di salah satu babakan sejarah itu ada panglima perang berusia 20 tahun, 22 tahun. Dan dia diperintahkan dan ditugaskan untuk terus melakukan pembebasan di berbagai daerah di Jazirah Eropa maupun di Asia yang belum terjamah oleh Islam. Tanpa disadar bahwa dia ternyata jadi panglima perang itu menembus angka 53 tahun. Jadi ketika dia di usia 75 tahun Pak Indra dipanggil oleh Amirul Mukminin saat itu untuk dipensiunkan. Ketika dia dipanggil untuk kembali dan dia akan dipensiunkan tentu secara jasa, mungkin dikasih pokoknya gitulah ya, pensiunan segala macam. Marah. Apa Anda meragukan jihad saya? Pokoknya udah ngamuk-ngamuk. Dia bilang sama Amirul Mukminin, ya ikhwah, Anda ini tahu nggak umurnya berapa sekarang? Dia diem kan. Ternyata umurnya 75 tahun. Dan ingat Anda dulu pertama kali ditugaskan di panglima perang untuk ekspansi penyebaran Islam. Ya, saya sudah 53 tahun di atas kuda. Nah, artinya saya ingin sampaikan cerita-cerita kisah ini buat teman-teman, kepada seluruh teman-teman dari UMS, Bu Anik, dan di sini ada Pak Sis, ya, Pak Wasis, saya, ya, juga Pak Pur, Pak Mufti, Pak Indra, ya. Kita jangan merasa tua, tapi tetap rumusnya. Yang muda disayangi, yang sebaya dihargai, yang tua dihormati. Sepakat ya? Supaya kita biasa, jangan nanti mentang-mentang teman dekat ada main ambil aja bolpen dari kantong, nggak boleh. Ya, tetap harus ada adab gitu, kebiasaan. Jadi jangan sampai, saya kadang-kadang melihat orang kalau satu kelompok, satu organisasi, kalau sudah merasa dekat suka melunjak, nyelongcong kalau bahasa Betawinya itu. Ya. Misalnya ada minum saya lalu Anda main minum aja gitu. Saya pikir ya nggak bisa begitu. Bukan dosa sih bukan ya Bu Anik ya. Iya, bukan dosa. Ini saya ingin ingatkan karena dalam beberapa pengamatan saya suka begitu, ketika orang tingkat kedekatannya semakin kuat, jadi kurang ajar gitu. Ya. Nah, saya kenapa perlu bicara begini? Karena dasar-dasar ini yang membuat kita nanti tidak akan mungkin gagal. Saya selalu mengumandangkan, mari kita rancang kemenangan. 1 juta remaja, pemuda-pemudi se-Jawa Tengah itu sedikit. Ya, karena jumlah pemuda remaja se-Jawa Tengah itu di atas 15 sampai 17 juta orang. Jadi kalau cuma ditargetkan 1 juta, ya sedikit, kerjanya mungkin harus dibuat pohon faktornya gitu. Oke, saya pikir saya sudah membacakan undangan. Sekarang saya absen dulu. Nanti saya tidak lihat orangnya, Mas Canggih yang lihat. Bismillah. Pak Anwar, ya pakai suara dan acung tangan karena kita nggak ada mic. Pak Heri, Mas Zuhud, yang bersangkutan yang jawab ya, jangan yang bukan. Jadi ini ketahuan. Mas Canggih, Pak Wasis, Pak Indra, Mas Firdaus, Pak Endro, Bu Marfuah,
Bu Nur Hidayati, Pak Mufti Jaya, Pak Askar, Ahmadiyes. Itu siapa ya? Ahmadiyes. Iya makanya itu tunjuk tangan, makanya saya bingung kan gitu. Hah? Betul, bukan saya marahin dia. Dia kan bilang izin, orang tunjuk tangan. Jadi yang benar yang mana gitu. Saya bukan nyalahin dia, bukan. Oke, Bu Etik, Pak Agus, dan ini ya karena istri anaknya sakit. Mas Iwan Kurniawan, oh bukan yang ditangkap itu ya? Ada tuh pengurus PAN tuh ditangkap tuh. Ya. Ada Kurniawannya juga tuh. Ibnu Salimi, nanti 8:30 ada izin ya, nanti Anda harus bicara lebih awal. Pak Rohmadi, oh ini yang paling ganteng nih. Iya Pak Rohmadi nih. Khalid Mishal, nama beneran apa nama Izzuddin Al-Qassam? Jadi nanti kalau ketemu sama anak saya gitu ya, anak saya yang nomor 1 tuh Muhammad Ayatullah Al-Banna. Ya. Waduh, Alfian Syiah nih gitu. Itu tadi kalau dibilang ceritanya. Jadi masa-masa gelombang pulang dari Timur Tengah tahun 1980-an, revolusi Iran menang, itu terus terang tuh jilbab mulai tahun 80-an, nanti akan panjang. Baik, Mas Triwaluyo, Ibu Anik Broto, Ibu Nur Fadilah, Arif Tony, izin, Outsar Ridwan F, panggilannya Mas Ridwan, Atikah Sagran, siapa nih? Ada yang bisa ngasih tahu? Karena ini tertulis ya, kita harus kalau yang tertulis harus ada yang bisa mengkonfirmasi apa dia berhalangan, dia hadir. Oke, udah ketahuan. Fajri Anur, Valentina, oke, Nana, oke, Umi, Alif, mana Alif? Ini tertulis calon pejuang. Al-Mahdi, oke, oh Imam Tegel tadi. Abdul Ghani, Afifah, Habib, oke. Yang belum tercantum, siapa nama? Bisa, Mas. Oke, saya tidak akan baca yang izin ya, karena orangnya tidak ada, itu belum aja. Baik, teman-teman, hari ini forum akan saya pimpin langsung, tapi mungkin nanti saya berikan dulu Mas Canggi untuk memberikan beberapa hal. Yang di papan tulis mungkin tidak semua dengar. Jadi perbincangan kita hari ini adalah perbincangan kekeluargaan, perbincangan persahabatan, perbincangan optimisme, perbincangan menghadapi the new world order, proxy war. Saya berharap semuanya memperkuat zikir dalam rapat-rapat malam ini, karena memang gerakan-gerakan pseudo governance atau tim 300 ini memang kalau kita ikuti perbahasan tentang gerakan-gerakan Zionis internasional, gerakan komunis internasional, kumpulan-kumpulan model kita ini adalah kumpulan yang membutuhkan satu saja, berserah kepada Allah 100%, selesai. Ya. Ketika proses menyerahkan diri, proses ma'iyatullah, kebesertaan dengan Allah, ma'rifatullah, mahabbatullah. Saya misalkan Mas Canggi untuk bicara beberapa hal terkait laporan, penyelesaian laporan tertulis terkait daurah ya, mungkin daurah penting diumumkan ada daurah apa, sehingga kita nggak ngomong 2 kali, saya hadir, bisa ikut, nanti daftarnya kemana, dan hal-hal lain yang menurut Mas Canggi perlu diumumkan. Karena kita nggak punya mic, punya nggak dari situasi itu mau pindah. Saya berdiri aja.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya, baik bapak-bapak, ibu-ibu, dan mas-mas dan mbak-mbak ya, yang datang pada undangan kita malam hari ini. Walaupun hujan, saya tadi pesimis, wah ini nanti datangnya jadi datang enggak ini, jauh, habis itu hujan. Alhamdulillah 80% ya, 80% lah ya. Tadi kurang lebih 2 orang atau 3 orang yang dari absen tidak hadir. Dari sini ya, saya awalnya akan menyampaikan mengenai progres LPG ya. Kemarin info dari sekretaris GSG 2 kemarin yang bernama Mas Rudi ya, itu beliau kan di grup sudah menyampaikan kurang lebih 70%. Kemudian jujur itu belum lewat saya ya, 70% itu belum tersampaikan ke saya. Langsung setelah beliau ngomong ke grup itu langsung saya japri, Mas 70% itu tolong kirim ke saya dulu. Terus responnya agak lama, dan ternyata setelah respon permintaan saya tadi, laptopnya rusak. Ya, kebetulan laptopnya rusak dan datanya ada di situ semua. Sehingga jujur ini 70% ini saya masih belum mengiyakan ya, karena belum lewat saya, belum saya cek dan sebagainya. Maka dari itu nanti dari koordinator kemarin ya yang telah mengumpulkan ke Mas Rudi itu mohon kirimkan lagi ke saya. Dan kira-kira ini anak WMS ada yang bisa bantu saya untuk merekap, yang perempuan atau yang laki-laki? Ada yang bisa? Cuma Dewi. Bapak apa yang perlu mereka kerjakan apa dulu biar tahu? Merekam saja. Jadi ada beberapa laporan, nanti saya dibantu untuk merekapnya. Gitu. Modifikasi. Mengcompile, mengumpulkan data. Nanti ada yang beberapa kan koordinator ada yang repot juga, terus ini maksudnya ngirimnya hanya tertulis tangan. Jadi kalau nanti dibantu untuk ngetikkan. Jadi bisa ya, Mas Hasim ya? Isyam, sorry, Mas Isyam. Ya nanti Mas Isyam mohon bantuannya, nanti kontak personnya ada di sini ya, kan? Oke, terima kasih ya Mas Isyam. Nanti saya rasa cukup satu, nanti tetap dibantu Mas Yuhud ya sebagai sekretaris utamanya. Dan Mas Rudi nanti kalau laptopnya sudah jadi bisa tercompile lebih baik lagi, karena kan kemarin tidak hanya laporan dari GSG 2 kegiatan ya, tapi kita dari risalah rapat dan sebagainya itu kan bisa dikumpulkan jadi satu buku panduan lah kurang lebih gitu ya. Terus yang selanjutnya tadi ada yang belum absen di list absen nggak? Ini yang belum absen dulu ya. Terus yang ukuran baju ditulis ya kalau mau dapat baju ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Jadi ini rencana kita nanti insya Allah akan membuat kostum lah guys. Yang ini mungkin saya udah pakai. Ada beberapa panitia yang sudah pakai. Nanti kita akan buatkan kaos yang berlogo GSMI ini, yang bisa kita pakai untuk ya dari setelah diterima saja. Jadi insya Allah kita akan kita bagikan nanti setelah LPG selesai. Makanya tolong bantuannya teman-teman semua, koordinator untuk membantu mengumpulkan LPG-nya. Terus nanti Mas Isyam dan nanti Mas Yuhud dan Mas Rudi bisa compile data sehingga terkumpul menjadi satu laporan pertanggungjawaban GSG 2. Oke, ukuran ini nanti ada contoh yang ukuran XL kalau nggak salah. Nanti mungkin kalau memang ada ya? Oh iya, enggak. Nanti ada ukuran yang XL mungkin bisa
oh saya kalau ini kebesaran, oh saya kalau ini kekecilan, bisa dicoba untuk istilahnya melepaskan ukuran bajunya. Mungkin seperti itu. Yang selanjutnya adalah mengenai GSMI tadi ya. Di meja mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu udah tadi beberapa disampaikan Mr. Alfian Tanjung yang mengenai GSMI itu apa ya. Jadi di meja itu silakan itu nanti dibawa pulang. Itu souvenir dari kita awalnya dulu ya. Nanti insya selanjutnya adalah yang kaos tadi. Jadi di situ ada istilahnya cerita singkat GSMI kita, Gerakan Subuh Milenial Indonesia. Itu kemarin kalau kita yang GSD 2 itu kan apa? Gerakan Subuh Gabungan Pemuda-Pemudi yang jilid 2. Sebenarnya itu adalah awal dari yang kita lakukan untuk mengembangkan GSMI ini, Gerakan Subuh Milenial Indonesia, yang awalnya yang GSD 1 itu yang Ahad ya, dilahirkan tuh Ahad 5 Juni 2022 di Masjid Mujahidin dulu yang GSD 1, kemudian GSD 2. Terus sekarang kita sudah akan membentuk GSMI, Gerakan Subuh Milenial Indonesia. Nanti kita akan bentuk di Jawa Tengah dulu. Ya, jadi GSMI yang tercantum di itunya ya, di stikernya dari gantungan kunci atau pin itu, tujuan atau visi kita awalnya adalah menyiapkan generasi Islam yang berbasis masjid. Saya rasa semua di sini setuju ya. Jadi generasi Islam yang berbasis masjid ini kan yang kita akan bentuk, kita akan wujudkan ya. Generasi muda terutama ya, generasi muda yang benar-benar berbasis masjid dalam ibadahnya, dalam belajarnya dan sebagainya ya. Masjid itu bukan hanya untuk sholat ya, masjid bukan hanya untuk pengajian, tapi bisa untuk belajar juga, bisa untuk latihan apapun di situ. Jadi jangan sampai masjid itu ketika ada UAS, ada UTS, saya nggak mau ke masjid dulu, saya belajar di rumah. Malah kita buka open masjid itu untuk belajar bersama. Makanya orang remaja masjid atau orang yang memegang masjid ya, terutama pemuda, itu orang-orang yang pintar harusnya, orang-orang yang memang kompeten dalam kuliahnya, kompeten dalam sekolahnya, sehingga ketika orang tua pemuda-pemudi yang ikut masjid, yang mau ada ujian, itu kita bisa support, kita bisa dukung pemuda itu untuk belajar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Saya yakin pemuda-pemudinya akan semakin banyak. Itu secara umum ya. Kemudian misinya setelah visi ke depannya, misinya menggembirakan, mengajak dan membiasakan generasi Islam berpusat kegiatan di masjid tadi yang saya utarakan. Jadi tidak hanya sholat, tidak hanya kajian, tapi hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan di masjid, yang di luar masjid, daripada hal-hal yang negatif ya, tapi kita bisa bawa ke masjid untuk hal-hal yang lebih positif, baik itu di kuliah, sekolah dan yang lainnya. Itu ya. Terus inisiatornya ya sebagai Presiden GSMI adalah Ustadz Alfian Tanjung. Mungkin dari sini gambaran secara umum GSMI ya. Kemarin ada yang tanya, acaranya apa sih mas gitu. Ada yang tanya dari tim UMS. Kurang lebih itu. Jadi harapan kami ini, tadi Ustadz Alfian juga sudah menyampaikan, GSMI sudah tergambar ya, maksudnya ya. Saya rasa sudah cukup ya GSMI-nya. Yang kami inginkan adalah ekspektasi mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu ini apa dari GSMI ini. Kedepannya itu harus gimana, atau apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Terus yang kedua mengenai kontribusi personal mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu ini apa untuk GSMI ini. Itu yang kita pengen tangkap, kita pengen serap ya, sehingga kita nanti akan segera melesat ke depan. Terus yang terakhir tadi daurah ya. Daurah ini salah satu, sebenarnya bukan program GSMI, cuman ini istilahnya apa ya, terintegrasi.
Jadi saling mensupport lah gitu ya. Makanya daurah itu kita tawarkan juga ke tim GSD ini ya, atau GSMI yang baru ini untuk mengikutinya, yaitu temanya adalah orientasi keumatan dan kebangsaan menuju generasi emas 2045. Mungkin sering baca ya di internet, di Google ya, kalau 2045 kalian kalau search gitu ya, 2045 Indonesia itu nanti muncul Indonesia emas. Indonesia emas ya, kalau sering-sering searching di Google, Indonesia emas 2045, mungkin 100 tahun kemerdekaan gitu ya. Terus masih banyak lagi yang bisa dikembangkan di 2045 itu. Salah satunya untuk gerakan kita ini dan gerakan ke depan apa yang akan kita capai di 2045. Nanti akan dibahas lebih besar, lebih detail pada daurah ini. Sehingga kami tawarkan untuk semua peserta, semua yang hadir ini untuk bisa ikut menghadiri daurah ini. Acaranya kapan? Tanggal 10-11 Desember ya. Hari Sabtu Minggu. Nanti di Ahad, sorry. Sabtu Ahad di Kemuning. Kemuning. Nargoyoso ya. Di situ nanti kita akan berkumpul di tempat Pak Indra ya, yang karena kan kebanyakan yang dari WMS ini bisa dekat ya daripada yang lain. Nanti di tempat Pak Indra untuk kumpul, terus kita bisa berangkat bareng ke sana pada asar. Jadi kita asar di masjid dekat rumah Pak Indra, kemudian kita berangkat untuk ke lokasi. Jadi dari selatan bisa kumpul di rumah saya. Oh gitu, oke. Jadi dari selatan bisa ke Bu Marfua ya. Nanti bisa menghubungi inilah panitia ya. Jadi nanti pendaftaran bisa ke saya langsung. Terus bisa menginfokan ya, mau langsung ke sana sendiri atau mungkin lebih dekat ke sana ya, mungkin langsung ke sana sendiri atau bareng ke kita. Jadi bisa tersampaikan transportasinya gitu ya. Jangan sampai nggak infoin tiba-tiba datang nanti tempatnya mobilnya nggak cukup gitu ya, jangan sampai seperti itu. Jadi infokan sebelum ketika pendaftaran, Pak Mas saya mau bareng ikut transportasi yang disediakan seperti itu. Mungkin cukup sekian ya yang saya sampaikan. Tolong semua waktunya dari Sabtu. Oh iya. Jadi kita menginap ya di sana ya. Kurang lebih gambarannya kita nanti jam 3 habis asar kita berangkat dari tempat Pak Indra atau Bu Marfua tadi. Kemudian kita perjalanan sampai sana mungkin maghrib lah ya, maghrib. Terus ada agenda yang daurah tadi. Paginya nanti kita akan olahraga pagi ya. Ya makan otomatis lah ya. Kalau malam tadi ya makan, terus ada snack, terus nanti paginya sarapan, terus ada olahraga pagi ya. Rencananya kemarin kita akan sediakan untuk panahan dan beberapa renang dan panahan untuk olahraganya. Jadi mungkin yang ada mau persiapan untuk baju, kaos, nanti kemungkinan pakai kaos yang kita akan kasih ini, makanya usahakan laporan bertanggung jawabnya segera selesai. Oke. Terus nanti nginap ya pagi, mungkin asar ya dari sana. Duhur atau asar? Duhur ya. Pada duhur nanti kita sudah check out terus pulang ke tempat Pak Indra lagi ya, untuk yang posnya di Pak Indra. Karena kan mungkin motor dan sebagainya dititipin ke rumah Pak Indra gitu nih. Gitu ya. Ada yang ditanyakan sebelum berlanjut? Cukup ya? Cukup ya. Nanti ini habis ini tolong semua peserta di sini mengutarakan ya ekspektasinya GSMI apa dan mau berkontribusi apa. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau nggak kita siapa lagi gitu kan ya? Mau jadi penonton atau mau jadi pemeran utama? Itu kan pilihan kita. Ya. Kalau mau jadi penonton ya nanti kalau kita berhasil, kita sudah
ini ya lihat saja dari luar. Tapi kalau kita ikut dari awal, nanti insya Allah kita akan berjuang bersama dan lillahi ta'ala insya Allah dari akhirat dapat, dunia juga dapat. Amin. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya bagus saya membatasi diri. Yang pertama, mari kita belajar menjadi pendengar yang baik. Dan saya berharap semua teman-teman sambil berdoa, Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an, supaya malam ini kita tidak ada yang bilang, saya udah gak punya pendapat lain, saya gak punya pendapat lagi, udah dulu nama sebelumnya. Itu kalau dekat itu tempeleng gitu ya. Ngaku mahasiswa lagi gitu ya. Kalau mahasiswa ngomong begitu itu mesti biar mendidih otak gitu ya. Ya, saya paling malas dengar orang kalau ada proses pendapat, saya udah gak punya pendapat. Kalau orang yang punya pendapat itu pastinya dia malas baca, gak suka merenung, gak suka nyimak omongan orang. Jadi daripada antara saya omelin, mendingan siap-siap aja ya. Ya. Kita panggilkan dulu dari yang paling ujung ibunda kita di Ustazah Marfuah. Tadi pertanyaannya sudah dibuka oleh Mas Yanggi. Gimana Mas Yanggi tadi? Ya, dua kata kuncinya. Ekspektasinya, apa harapannya dan apa maksudnya rumah saya siap untuk penggemblengan 25 muslimah pendukung 1 juta, kira-kira gitu. Kira-kira gitu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita berkumpul di sini dalam rangka jihad fisabilillah. Meskipun tidak bawa pedang, ekspektasi saya sangat tinggi. Saya menggambarkan, saya membayangkan kemenangan ada di depan kita, diawali oleh pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi yang ada di depan dan samping saya. Saya akan support dari belakang, saya akan kasih amunisi untuk mereka tetap bergerak berjuang di depan. Keinginan, harapan saya ke depan itu anak-anak muda semuanya bangkit, bergerak, tahu bahwa agama dan negaranya membutuhkan kehadirannya, sehingga dengan begitu mereka akan bersatu padu untuk menyatukan visi misi menegakkan jihad Islam wal muslimin di bumi Indonesia dan menjadikan Indonesia negara yang berdaulat dari Luar biasa. Ada bisa. Kasih Mas Firdaus. Oh ya, betul Pak. Lagi apa masih? Ya betul, nanti kelupaan ya. Ini Mas Ibu. Mas, ini kan izin dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya masjid sebagai benteng daripada pemurtadan. Sekarang ini kan banyak sekali pemurtadan, di mana-mana terjadi pemurtadan. Jadi di samping masjid sebagai basis remaja juga sebagai basis benteng daripada pemurtadan. Benteng perlawanan terhadap pemurtadan. Bukan pusat pemurtadan. Pembela biar terus lanjut. Mungkin saya akan bisa membantu, misalnya di daerah mana yang terjadi pemurtadan, mungkin kita bisa ke sana untuk misalnya membentengi masjid mana yang dekat-dekat dengan pemurtadan. Anda punya basic kristologi? Enggak. Ya, jangan main fisik, kalau main fisik nanti ditangkap polsek. Oke, udah diterima ya. Sekarang acung tangan. Susah kalau tangan agak lama ya. Oh ada, silakan. Pak, Bapak. Ya mungkin untuk pertama kali hanya dikenalkan dulu yang bicara ini. Jadi saya disangka Bapak yang datang, ya kan? Nanti akan bicara Bapak atau Ibu atau Mas atau Mbak, perkenalkan. Ini kan lebih mengenal. Oh, gitu. Setuju Pak, setuju. Sekarang Bapak dulu. Terima kasih dalam waktu
waktu ini saya diberikan untuk menambahi yang telah tadi disampaikan oleh Ustaz Rewan Tanjung dan ditambahi oleh Mas Cantik. Perkenalkan, saya Rohmadi Ahmadi Zahito. Tadi kan Ahmad toh. Tadi saya kan ngacung dulu tadi. Tapi ya Rahmat saya nggak apa-apa ya Pak ya, Bu ya. Langsung aja nanti pada Rahmat. Ya, langsung aja Pak. Saya. Ya, makasih. Insya Allah saya kalau diberikan umur dan kesempatan sebagai orang tua mungkin tua itu dikatakan tidak maju. Kalau tua pun maju itu mudah kalau saya. Nah, jadi insya Allah saya adalah melatih dai-dai. Karena walaupun di mana pun ini adalah pertama dari daerah kita adalah daerah dai. Dari kita mengumpulkan para pemuda dan pemudi, setelah nanti paham dalam Islam bisa kita bergerak bersama. Yaitu mengenai dari dai dan doa. Jadi kita merintis melalui itu insya Allah akan menembus perjuangan yang mana di saat ini dibutuhkan oleh kita ini. Ini perlawanan yang penting kita adalah maju bentengnya ke depan. Nah, mungkin bisa dikurangi atau ditambahi. Dari saya untuk sekian saja. Kalau ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Baik. Biar saya yang ngatur Mas. Ya, diatur-atur lagi, di banyak yang ngatur. Pak Etik silakan. Ya, terima kasih. Dari misi GSMI yang maaf saya juga baru hari ini mendengar itu, saya masih ingin mengajukan GSMI ini misinya adalah kalau hanya menyiapkan generasi Islam berbasis masjid, maka saya ingin mengusulkan untuk GSMI sebagai pusat dakwah milenial. Kemudian misi yang kita inginkan dari GSMI ini sebenarnya menurut saya ada beberapa. Yang pertama, dan masjid itu harus menjadi pembinaan akhlak bagi misi bagi GSMI ini. Pembinaan akhlak itu sudah masuk syariah, sudah masuk tauhid, ya sudah masuk. Kalau anak-anak sudah punya itu, insya Allah kita sudah membentengi anak dengan benar dan insya Allah mereka menjadi mujahid-mujahid yang sejati. Yang kedua, anak-anak ini harus mempunyai IT, kemampuan IT, ya. Karena kita ini punya musuh kita yang terbesar itu adalah berjalan dari IT lah mereka menghanguskan kita semua. Oleh karena itu di GSM ini saya berharap anak-anak muda ini, saya ini nggak bisa apa-apa kita nanti, tapi mengetahui bahwa kita akan mati kalau kita tidak bisa IT. Maka anak-anak ini harus benar-benar bagaimana kita menjadikan anak-anak ini benar-benar canggih dalam IT, menyiapkan benar-benar masa depan kita berada di generasi muda ini. Yang ketiga mungkin muhasabah, ya. Muhasabah itu menghitung-hitung. Anak-anak yang bisa menghitung-hitung, oh ini harusnya begini, ini harusnya begini, ini harusnya begini. Ini menurut saya perlu sekali untuk dijadikan sebuah program. Menghitung apa saja, bukan hanya menghitung tentang uang, tentang rugi atau tidak, tetapi apa saja itu. Sebenarnya sekarang ini anak-anak kita ini kurang bisa menghitung-hitung itu tadi. Jadi yang nomor 3 mungkin itu.
Yang nomor 4 mungkin militer. Saya berharap, nah tadi kalau sudah dibilang bahwa orang Kristen aja menyiapkan militer sebegitu besarnya. Kita ini tidur semua. Nanti kalau ada apa-apa kalah semua. Jadi saya berharap militer ini benar-benar mulai segera kita bangkitkan. Ini caranya, saya juga tidak tahu bagaimana caranya, tapi militer yang semoga nanti akan dijabarkan lebih baik itu bisa benar-benar diterapkan. Lalu apa lagi ya? Mungkin hanya itu dulu. Kemudian sebentar lagi untuk GSM ini, saya ini kemarin mungkin agak terlalu sedikit, terlalu banyak. Karena apa? Kalau kita mau setelah kita kemarin mengadakan deklarasi tanggal 5 Juni ini disebut deklarasi atau tidak, paling tidak ini deklarasi pertama kali GSG. Tapi kita belum mendengar waktu itu ada GSMI. Nah, saya berharap nanti setelah ada deklarasi itu, kemarin itu sih di GSG 2 kita sudah membuat koordinator. Jangan langsung sampai ke atas sana, nggak ke mana tuh, ke nasional atau ke itu. Karena apa? Kita membuat koordinator aja perkembangannya sangat minim sekali. Maksudnya perkembangan pergerakannya itu hampir tidak ada. Oleh karena itu, setelah dari sini saya berharap nanti itu kita akan membuat sebuah pergerakan di satu tempat, misalnya di mana ya, di daerah Solo Raya ini, selain di Solo misalnya di Boyolali itu punya struktur tersendiri, kepengurusan sendiri. Jadi nanti kalau ada apa-apa itu banyak sekali yang datang, itu ada yang itu sendiri. Di Solo, di Boyolali, di Sukoharjo, di Sragen atau di mana itu kita bisa menggerakkan dengan cepat. Nah kalau kita bangun langsung ke Jawa Tengah, nanti ada apa-apa tidak bisa menggerakkan semua. Oleh karena itu setelah dari deklarasi, saya berharap nanti yang akan kita lakukan pertama kali adalah membangun simbol-simbol di seluruh daerah Jawa Tengah. Bagaimana kita menggerakkan mereka dan mereka bisa kemudian membuat kepengurusan di daerah masing-masing. Ini mungkin yang akan menjadikan kita bisa tumbuh menjadi Jawa Tengah, kemudian bisa tumbuh sampai ke nasional. Mungkin aja itu, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya mempertegas dulu, forum ini forum brainstorming, curah gagasan, curah ide. Di beberapa perusahaan besar itu mereka menyiapkan uang sampai 100 juta. Siapa yang dalam rapat pagi ini punya 10 ide yang bisa diaplikasikan untuk pengembangan perusahaan, itu setiap ide 1 juta. Kalau dia punya 10 itu 10 juta langsung dikasih. Biar tahu saja. Kenapa misalnya ada Holcim. Holcim itu kita nggak pernah tahu. Sekarang dikenal dengan merek semen yang boleh dibilang papan atas. Makanya saya ingin Badan Batik supaya tetap terus memberikan, boleh kalau memang lagi tangan lagi gatal, lagi asik, kirim ke saya nanti biar diolah. Siapa? Ya, silakan sebelahnya. Sebutkan nama ya Mbak, karena kita belum sering berinteraksi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Valentina dari UMS akan memaparkan sedikit ekspektasi saya dan juga kontribusi saya terhadap gerakan subuh milenial Indonesia ini. Nah, untuk ekspektasi saya sesuai dengan nama gerakannya, yakni Gerakan Subuh Milenial Indonesia. Makanya saya pikirkan adalah bagaimana caranya GSMI ini bisa membawa para milenial mencintai dan menjadikan gerakan subuh ini prioritas bagi masing-masing pribadi milenialnya itu sendiri. Tentunya dengan cara yang milenial pula menimbang remaja zaman sekarang yang kondisinya bisa kita lihat sendiri, semacam itu. Terus untuk kontribusi yang bisa saya tawarkan, yakni akan berusaha semaksimal mungkin menyebarkan dan mengajak sekitar untuk bergabung dengan
gerakan subuh ini selain itu juga akan berusaha maksimal mungkin untuk meluangkan waktu dan juga menyumbangkan pikiran jika memang saya dibutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal tidak penyiar radio ya. Sebelahnya. Gak boleh bilang gak punya usul, buka jaketnya nanti kalau gak punya usul. Malu-maluin. Baik. Sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Afifah dari UMS. Di sini saya akan memaparkan ekspektasi saya terhadap GSMI ini. Yang pertama, harapan saya pesertanya bukan hanya dari mahasiswa saja, namun masyarakat sekitar juga bisa ikut memeriahkan acara tersebut. Kalau kita aja mampu untuk memeriahkan dan mengadakan event besar, maka tidak mustahil juga kita dapat melaksanakan sebuah bersamaan yang partisipannya itu juga ribuan gitu. Kemudian saya yakin juga tak ada kebangkitan yang jauh daripada derap langkah pemuda. Komitmen saya akan berusaha menyumbangkan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk memeriahkan gerakan subuh milenial Indonesia ini. Allah sambung sebenarnya. Ya, tentu saja saya Laila dari UMS. Ekspektasi saya terhadap gerakan ini yaitu karena saya rasa gerakan ini punya menaruh harapan lebih kepada para generasi muda. Saya berekspektasi gerakan ini dapat lebih diterima oleh anak muda dan dapat menyentuh generasi muda lebih menyeluruh. Nah, mungkin kontribusi yang dapat saya berikan, saya berusaha semampu saya menyumbangkan tenaga dan waktu saya untuk yang dapat saya lakukan nanti untuk kemajuan gerakan ini. Sebelum diteruskan, saya minta Pak Mufti untuk ekspektasi dan komitmen tidak ditayangkan di YouTube. Ini perintah dari saya, karena ini kalau dalam ilmu perang strategi kita ngumpul dapur kita ke publik gitu. Jangan. Karena terus terang teman-teman saya katakan dalam bentuk komando perjuangan. Suatu waktu mungkin nanti ada saatnya saya akan mengajak teman-teman untuk membahas analisis intelijen perjuangan Islam Indonesia. Tapi mungkin itu perlu leveling tersendiri ya. Saya bisa menyampaikan langsung atau saya bisa mendatangkan narasumber siapa-siapanya, tapi nggak usah ditanya namanya. Yang penting yang mau ikut nanti kita buat. Tapi itu butuh komitmen bahwa apa yang dikatakan Bu Marfuah tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya Pak Mufti tetap direkam nggak apa-apa, tapi tolong yang ini jangan ya, karena kita sama juga ngasih resep sama petarung kita. Posisi kita hari ini adalah betul-betul ingin mendapatkan ide-ide brilian, ide-ide bernas. Saya coba berikan semangat begini. Barang siapa orang menyampaikan sesuatu yang diketahuinya, maka Allah akan memberikan pengetahuan yang belum diketahuinya ketika dia mengamalkan pengetahuannya itu. Ya, ini mungkin satu bagian orang terus terang teman-teman yang belum sempat dengar. Ini mau di kalangan kelompok PKI dan kelompok-kelompok musuh-musuh Islam itu mendengar dan mengetahui ada subuh gabungan milenial di Haji Asudal Merah itu cukup. Kalau bahasa Betawi itu terkencing-kencing. Nah, makanya kita akan buat barikade lapis-lapisan. Maka buat meeting nanti saya akan undang, kita akan buat FGD khusus yang akan mendalami masalah ini. Saya undang dulu Pak Indra, karena Pak Indra ini punya banyak makan asam garam, apalagi beliau bertarung di dunia bisnis. Mungkin hal-hal yang biar yang lain siap-siap gitu ya. Tolong dipinjamkan mic-nya biar Pak Indra bicaranya dengan dosis tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi nama saya Indrano, rumah saya di Karangasem, belakang DPRD Kota Surakarta. Dalam hal ini saya menyikapi GSMI atau Gerakan Suku Milenial Indonesia ini, saya sangat interest dan saya berharap bahwa GSMI segera dan urgent
untuk segera dimulai, dan kita mulai dari diri kita sendiri, dari kita masing-masing dan teman-teman semuanya, terutama yang hadir di sini. Jadi mari kita mulai dari diri kita mulai. Kalau kita hari ini, waktu ini, kapan lagi? Jadi begitu kita sudah mulai dengan diri kita, insya Allah kita akan merambah ke lingkungan kita, ke teman-teman kita, dan beberapa koloni-koloni lingkungan masyarakat Kota Surakarta umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya. Untuk itu saya berharap sekali niatan kita satukan dulu fikroh kita satu frekuensi, dan insya Allah kita selalu berpegangan pada niat, kita luruskan niat. Saya selalu berharap teman-teman tuh selalu setiap saat dan setiap detik harus meluruskan niat, karena godaan, cobaan dan dari teman-teman kita sendiri, bisa juga dari orang lain, itu pasti akan datang. Karena insya Allah niat kita baik sekali. Jadi saya berharap teman itu selalu meluruskan niat dalam perjalanan kita. Insya Allah Allah selalu memberi kita Waalaikumsalam. Allah akan senantiasa membersamai kita dan semoga memberkahi kita semua, dan akan mengabulkan semua cita-cita, harapan dan keinginan kita semua. Amin. Yang utama, selamat datang Ustaz Nasiruddin. Alhamdulillah bisa membersamai semuanya. Insya Allah bisa menambah semangat adik-adik kita, teman-teman kita, terutama anak-anak remaja mahasiswa UMS. Saya lanjutkan lagi, mohon izin. Jadi saya lanjutkan tadi GSMI, jadi Gerakan Subuh Milenial Indonesia itu, saya harus kita mulai dari diri kita. Kita semangati diri kita, teman-teman semuanya. Kita nawa itu, kita luruskan niat kita semua karena Allah, Alhamdulillah Ta'ala. Dan semoga Allah mengabulkan semua cita-cita dan ekspektasi kita. Amin. Jadi saya berharap mulai dari pertemuan kita sampai nanti kita keluar dari ruangan ini, kita tanamkan ke diri kita masing-masing bahwa GSMI adalah bagian dari kita dan kita bagian dari GSMI. Mari kita bersama-sama mencetak remaja masjid yang berbasis pada masjid, terutama untuk semua kegiatannya, baik untuk duniawi maupun akhirat. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.